warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Timur, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sosio kelas 2 Tidore yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 04-PDM-2025-PN Sosio dengan terdakwa Bayu Yakub siap dimulai. Sebelum memasuki ruang persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selepas sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dan dalam ruangan sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, yaitu tempat khusus yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan keadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua hakim sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimaksudkan bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Perhatian, sidang akan dimulai. Majelis hakim perintahkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk dapat menghormati jalannya persidangan ini. Majelis hakim juga mengingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk dapat menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dapat dipahami semuanya? Paham, Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Sosio yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 004-PDM-2025-PN Sosio dengan terdakwa atas nama Bayu Yakub pada hari ini 21 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa di ruang sidang. Petugas, silakan hadirkan terdakwa Bayu Yakub ke ruang persidangan. Saudara Bayu Yakub siap yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa silakan untuk duduk, dan kepada petugas pengadilan silakan kembali ke tempat. Terdakwa Bayu Yakub sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara sidang terdahulu, persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Sudah menyiapkan alat bukti surat Anda?
Sudah. Silakan untuk diajukan. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan untuk maju memeriksa. Izin yang mulia. Ini merupakan bukti visum serta rekaman telepon dari korban Tiara Abdul Haris. Hari ini kita lanjutkan saja ya dalam pemeriksaan saudara terdakwa. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kita lanjutkan saja ya. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa kita lanjutkan saja dalam pemeriksaan keterangan saudara terdakwa. Oke, lanjutkan. Terdakwa Bayu siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Siap. Baik. Untuk selanjutnya pemeriksaan terdakwa Bayu akan ditanyakan oleh hakim anggota 1. Baik. Saudara terdakwa Bayu, silahkan jelaskan mengapa kejadian ini sampai bisa terjadi. Baik, pada saat kejadian saya datang ke rumah Tiara dengan cara baik-baik untuk menanyakan terkait uang yang dari minggu kemarin saya minta yang mulia. Karena Tiara memiliki utang ke saya sebesar 15 juta yang belum dilunasi dan sisa uang sebesar 35 juta untuk saya membayar dan tunggakan cicilan motor saya yang belum saya lunaskan yang mulia. Namun permintaan tersebut ditolak Tiara dan Tiara berteriak menjawab dengan keras. Saat itu juga Tiara mendorong saya terlebih dahulu. Namun saat itu juga Tiara mendorong saya terlebih dahulu dan terjadi pertengkaran di situ yang mulia. Baik, saudara terdakwa mengatakan bahwa korban yang terlebih dahulu mendorong terdakwa. Lalu bagaimana respon terdakwa pada saat itu? Pada saat itu juga saya langsung melayangkan satu pukulan tepat di kepala bagian kiri korban. Baik, silakan saudara berdiri dan contohkan bagaimana Anda memukul korban pada saat itu. Baik, yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik. Apakah saudara dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan semacamnya? Tidak, yang mulia. Baik, seberapa keras Anda memukul korban pada saat itu? Saya tidak ingat yang mulia. Baik, apakah pada saat kejadian saudara terdakwa datang sendirian atau bersama orang lain? Pada saat itu saya sendirian yang mulia. Apakah saudara terdakwa memukul korban menggunakan benda keras atau semacamnya? Saya memang memukulnya tapi saya tidak menggunakan benda apapun. Saya hanya menggunakan tangan saya yang mulia. Baik, silahkan saudara jelaskan apa yang selanjutnya terjadi setelah saudara memukul korban. Setelah dari itu saya langsung menginjak perut si korban dan menendang lengan bagian kiri korban yang mulia. Berapa kali Anda menginjak perut korban dan menendang lengan korban? Saya sudah tidak mengingatnya yang mulia. Mohon izin yang mulia. Saudara terdakwa, Anda ini terlalu banyak lupa. Saudara jaksa penuntut umum, Anda belum diberikan kesempatan untuk bicara. Silakan catat keberatan Anda dan ajukan kepada berita acara persidangan. Silahkan saudara berdiri dan mencontohkan tindakan yang Anda lakukan. Baik, yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, yang mulia. Seberapa keras Anda menginjak perut dan menendang lengan korban pada saat itu? Saya sudah tidak mengingatnya yang mulia. Baik, saudara terdakwa, Anda tadi mengatakan bahwa Anda memukul korban tidak menggunakan alat apapun. Apakah pada saat itu tangan Anda atau kepala tangan Anda menggunakan cincin atau benda semacamnya? Tidak, yang mulia. Baik, berarti pada saat itu tangan Anda kosong dalam memukul korban? Iya, yang mulia. Baik, silakan. Baik, atas perbuatan yang telah saudara lakukan kepada korban, apakah terdapat rasa penyesalan dalam perbuatan yang telah Anda lakukan? Saya sangat menyesalinya yang mulia. Atas penyesalan yang baru saja Anda nyatakan, apakah Anda bisa menjamin bahwa perbuatan yang Anda lakukan ini dapat atau tidak dapat dilakukan di kemudian hari? Saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan kembali melakukannya lagi. Baik, dan saya. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara terdakwa? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Saudara terdakwa, menurut keterangan yang kami peroleh dari keterangan saksi Tiara Abdul Haris dalam BAP penyidik bahwa saudara memukul korban tepat di kepala bagian kiri korban menggunakan kepalan tangan Anda. Apakah itu benar? Iya, benar. Berapa kali Anda memukul korban? Saudara jaksa penuntut umum, jangan tanyakan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Silakan tanyakan pertanyaan yang lain. Baik yang mulia. Saudara terdakwa, berdasarkan BAP penyidik, Anda menginjak perut korban sebanyak 2 kali. Apakah itu benar? Iya, benar. Saudara terdakwa, berdasarkan BAP penyidik, setelah menginjak perut korban sebanyak 2 kali, Anda
menendang lengan korban sebanyak 5 kali. Apakah itu juga benar? Saya memang menendang dan menginjak perut si korban, tapi saya sudah tidak mengingat berapa kali. Bagaimana reaksi korban setelah Anda menendang dan menginjaknya? Saya tidak tahu. Berdasarkan BAP penyidik bahwa akibat kekerasan saudara, korban merasa sangat kesakitan dan dalam kondisi tertekan serta takut. Korban sempat berteriak keras meminta tolong. Apakah saudara mendengar teriakan korban pada saat itu? Pada saat itu saya mendengar, namun karena saya ketakutan, saya langsung meninggalkan Tiara. Dari kami cukup yang mulia. Keterangan dari terdakwa Bayu yang cukup ya? Baik, karena pemeriksaan alat bukti dan juga barang bukti telah dilakukan semuanya, maka selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah telah menyiapkan tuntutan Anda? Iya, yang mulia. Silakan dibacakan. Surat tuntutan nomor register perkara 004/PDM/2025/PN Swasio Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Bayu Yakub dengan identitas terdakwa nama Bayu Yakub, tempat lahir Tidore, umur atau tanggal lahir 25 tahun, tanggal 10 Juni tahun 2002, RW 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, agama Islam, pendidikan mahasiswa. Berdasarkan surat penetapan hakim pengadilan Swasio atau surat perlimpahan Kepala Kejaksaan Tidore, terdakwa diadakan persidangan dengan dakwaan sebagai 22 Januari 2025 sekiranya pada pukul 23.30 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Kelurahan Swasio, RT 004, RW 006, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Kota Tidore telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan kekerasan atau cara lain yang menyebabkan luka berat pada korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut. 1. Bahwa sebelumnya, beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa Bayu telah beberapa kali meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada korban dengan alasan untuk membayar cicilan sepeda motor dan membeli telepon genggam iPhone 15 Pro Max. Permintaan tersebut selalu ditolak oleh korban dengan alasan tidak memiliki uang sebesar itu. 2. Pada hari kejadian, terdakwa datang ke rumah korban dalam keadaan emosional. Sesampainya di rumah korban, terdakwa langsung menanyakan kembali soal uang tersebut. Korban kembali menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak sanggup memberikan uang sebanyak itu. 3. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bayu Yakub mendatangi rumah si korban alias Tiara Abdul Haris untuk meminta uang selaku pacar terdakwa sebesar 50 juta rupiah. Namun si korban alias Tiara Abdul Haris menolak dan menjelaskan bahwa ia tidak sanggup memberikan uang sebesar itu. 4. Bahwa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, terdakwa menjadi marah dan naik pitam. Dalam keadaan emosi, terdakwa Bayu Yakub melayangkan satu pukulan tepat di kepala bagian kiri korban hingga korban jatuh tersungkur. Kemudian terdakwa menginjak korban sebanyak 2 kali, lalu merasa belum puas, terdakwa menendang lengan kiri si korban sebanyak 5 kali sehingga mengakibatkan lengan si korban patah. Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban merasa sangat kesakitan dan dalam kondisi tertekan serta takut, korban sempat berteriak keras meminta tolong dengan suara yang lemah, tolong saya. 5. Bahwa teriakan itu cukup terdengar oleh tetangga si korban alias Karimah Hasan yang langsung bergegas mendatangi si korban. 6. Bahwa setelah teriakan si korban sudah tidak sadarkan diri. Terdakwa berusaha membangunkannya, namun karena tidak kunjung bangun dan melihat korban tidak merespon, terdakwa kemudian lari meninggalkan si korban yang terkapar di depan rumah. 7. Bahwa setelah mendengar teriakan si korban, saudara Karimah Hasan langsung datang menghampiri dan melihat kondisi korban yang tidak sadarkan diri. Kedua saksi alias Karimah Hasan segera memberikan pertolongan dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Kota Tidore untuk mendapatkan perawatan medis. 8. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka berupa memar pada bagian kiri, bibir pecah dan berdarah, memar di bagian perut, patah tulang di bagian lengan. 9. Bahwa semua fakta ini diperkuat dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidore pada tanggal 23 Januari 2025. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP.
Berdasarkan pemeriksaan telah terungkap fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi. 1. Saksi korban Tiara Abdul Haris di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. Bahwa saksi dalam keadaan sehat, saksi bersedia untuk diperiksa. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa saksi dihadirkan dalam kasus penganiayaan. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah Bayu Yakub. Saksi menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi di Kelurahan Sosio di RT 004 RW 006. Saksi menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Januari 2025. Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya, beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada saksi sebesar 50 juta rupiah. Namun permintaan itu selalu saksi tolak karena tidak memiliki uang sebesar itu. Saksi menjelaskan bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bayu Yakub mendatangi rumah saksi alias Tiara Abdul Haris untuk meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bilang tidak memiliki uang sebesar itu, terdakwa langsung marah, nada suaranya naik dan dia mulai memaki saksi. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa memaki saksi dengan mengatakan saksi adalah perempuan tidak tahu diri, pelit, dan tidak berguna. Bahkan terdakwa sempat berkata pacaran sama saksi hanya buang-buang waktu. Saksi menjelaskan bahwa saksi memang berpacaran saat itu dengan terdakwa selama 10 tahun. Saksi menjelaskan bahwa permintaan uang itu disampaikan dalam konteks hubungan asmara dan terdakwa mengatakan bahwa karena mereka berpacaran, saksi seharusnya bisa bantu terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa jadi marah, terdakwa memukul kepala sebelah kiri, saksi langsung jatuh. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kedatangan terdakwa ke rumah saksi karena terdakwa telah menelpon saksi melalui WhatsApp kalau terdakwa ingin datang ke rumah dan ingin membahas sesuatu yang penting. Saksi menjelaskan bahwa setelah permintaan terdakwa ditolak, saudara dipukul, diinjak, dan ditendang. Saksi hanya menahan sakit dan berteriak meminta tolong. Saksi menjelaskan bahwa saksi menjalin hubungan pacaran secara sukarela dengan terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa saksi meminjam uang 15 juta kepada Bayu dan belum melunaskannya. Saksi menjelaskan bahwa saksi pertama kalinya diperlakukan sampai sekasar itu. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan saat itu, tapi dia memang kelihatan sangat marah. Saksi menjelaskan bahwa saksi yakin walaupun lemah, saksi berteriak sekeras yang saksi bisa, tapi terdakwa tetap pergi. Saksi Karimah Hasan di bawah sumpah pada saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa kasus penganiayaan dilakukan oleh Bayu Yakub. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui korbannya pada saat itu adalah Tiara. Saksi menjelaskan saksi mengetahui kejadian itu terjadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Timur. Saksi menjelaskan bahwa saksi masih ingat kejadian tersebut terjadi di tanggal 22 Januari. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut di rumah korban di Kelurahan Sosio. Saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi sedang berada di dalam rumah. Lalu saksi mendengar suara korban berteriak tolong, membuat saksi langsung keluar rumah dan menuju sumber suara. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat korban sudah tergeletak di depan rumahnya dan tidak sadarkan diri. Saksi juga melihat terdakwa Bayu Yakub dan terdakwa panik dan kabur melihat saksi datang. Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Bayu datang ke rumah Tiara. Saksi menjelaskan bahwa saksi langsung menghampiri korban dan mencoba membangunkan korban. Karena saksi sendirian, maka saksi meminta pertolongan ke tetangga sebelah, yaitu Ibu Aja. Kemudian saksi bersama Ibu Aja langsung membawa korban menggunakan mobil Ibu Aja ke RSUD Tidore untuk diberikan pertolongan. Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Ibu Aja membawa korban sampai ke RSUD sekitar pukul 12 lewat yang mulia. Saksi menjelaskan bahwa ketika saksi dan Ibu Aja sampai ke rumah sakit sudah pergantian hari. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat pada saat itu korban mengenakan kaos lengan pendek berwarna putih dan celana pendek berwarna hitam. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan yang saksi tahu, korban tinggal sendirian dan alasan saksi memanggil Ibu Aja karena rumah saksi berdekatan. Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan korban adalah tetangga dekat. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui korban dan terdakwa berpacaran. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul korban. Saksi menjelaskan bahwa saksi datang setelah mendengar korban meminta tolong dan saksi melihat korban sudah tergeletak di depan rumah.
Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat wajah korban pucat dan tidak sadarkan diri, tapi untuk luka atau patah tulang saksi tahu setelah di rumah sakit. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak bisa memastikan korban pingsan. Saksi tahu korban sebelumnya berteriak minta tolong. Saksi Siti Hajar di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi menjelaskan bahwa saksi siap mengikuti persidangan. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu sekitar pukul 11 lewat saksi sedang makan. Lalu saksi mendengar teriakan Ibu Karimah memanggil saksi dengan nada yang keras dan panik. Saksi menjelaskan bahwa saksi langsung keluar dan melihat saudari Karimah menghampiri saksi dalam keadaan panik. Karimah meminta tolong untuk membantunya membawa korban ke rumah sakit. Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat korban tidak sadarkan diri dan bersimpah darah. Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan Karimah membawa korban menggunakan mobil saksi. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal korban. Saksi menjelaskan bahwa korban merupakan tetangga saya. Saksi menjelaskan bahwa selama perjalanan ke rumah sakit, korban tetap tidak sadarkan diri. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saksi hanya tahu dari Karimah bahwa terdakwa pacarnya korban melakukan kekerasan itu. Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal korban, tapi kalau terdakwa saksi hanya tahu dari cerita dan pernah lihat saja. Menimbang bahwa persidangan penuntut umum menghadirkan bukti surat yaitu surat et repertum, surat visum et repertum, menimbang bahwa persidangan penuntut umum dalam menghadirkan bukti surat nomor 01/RS-1/1/2025 tanggal 23 Januari 2025 atas nama Tiara Abdul Haris yang ditandatangani oleh ahli Helda Manubaya dengan pemeriksaan sebagai berikut pada korban. Berdasarkan hasil visum, terdapat ditemukan tanda-tanda trauma pada lengan kiri bagian atas hingga bagian bawah. Terjadi pembekakan dan nyeri tekan signifikan di daerah lengan kiri bagian tengah. Mobilitas terbatas dan pasien mengeluh nyeri hebat saat pergerakan. Adanya fraktur patah tulang pada tulang humerus kiri bagian tengah. Demikian visum et repertum ini dibuat untuk sebenarnya dengan menggunakan kalimat yang sebaik-baiknya mengingat sudah sesuai dengan Tuhan. Petunjuk dari keterangan para saksi-saksi ada yang saling bersesuaian dan ada juga tidak sesuai. Yang sesuai telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri atas keterangan dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta alat bukti surat yang mendukung pembuktian, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa Bayu Yakub adalah benar sebagai terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan dalam perkara ini. Keterangan terdakwa menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa Bayu Yakub pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa pada saat itu terdakwa Bayu Yakub datang ke rumah Tiara dengan cara baik-baik dan menanyakan terkait uang yang sudah dari minggu kemarin terdakwa minta. Karena Tiara memiliki utang sebesar 15 juta belum dilunaskan ke terdakwa dan sisa uangnya sebesar 35 juta untuk terdakwa membayar tunggakan cicilan motor yang harus dilunaskan. Namun pemerintah itu ditolak dan korban berteriak menjawab dengan keras. Saat itu juga korban mendorong terdakwa terlebih dahulu dan dengan niat mengusir terdakwa. Bahwa karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, terdakwa menjadi marah dan naik pitam. Dalam keadaan emosi, terdakwa Bayu Yakub melayangkan satu pukulan tepat di kepala bagian kiri korban hingga korban jatuh tersungkur. Bahwa terdakwa pada saat itu tidak dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Bahwa terdakwa sudah tidak mengingat seberapa keras terdakwa memukul korban. Bahwa terdakwa sendirian pada saat kejadian. Bahwa terdakwa memukul korban tidak menggunakan benda keras atau semacamnya. Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong. Bahwa kemudian terdakwa menginjak perut korban, namun terdakwa sudah tidak mengingat berapa kali terdakwa menginjak perut korban. Perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa sangat menyesali. Bahwa atas penyesalan yang terdakwa nyatakan, terdakwa bisa menjamin bahwa terdakwa tidak akan kembali melakukannya lagi. Bahwa akibat kekerasan tersebut, korban merasa sangat kesakitan dan dalam kondisi tertekan serta takut, korban sempat berteriak keras meminta tolong dengan suara yang lemah. Bahwa teriakan korban meminta tolong didengar oleh terdakwa. Bahwa setelah teriakan korban sudah tidak sadarkan diri.
bahwa terdakwa berusaha membangunkannya, namun karena tidak kunjung bangun dan melihat si korban tidak merespon, terdakwa kemudian lari meninggalkan si korban yang terkapar di depan rumah. Barang bukti 1 buah telepon genggam bermerek iPhone milik korban, 1 buah kaos lengan pendek berwarna putih milik korban, di mana terdapat robekan di bagian samping kiri kaos yang diduga akibat tarikan keras, noda tanah dan debu di bagian punggung dan perut menguatkan keterangan bahwa korban jatuh tersungkur dan diinjak oleh terdakwa, noda darah kecil di bagian lengan kiri kaos sesuai dengan lokasi cedera korban yaitu Yuridis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Oleh karena dakwaan kami yang berbentuk tunggal yang dihubungkan dengan pengungkapan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami akan buktikan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan tunggal yang melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana berikut. Kami akan menguraikan unsur pada pasal 351 ayat 2 KUHP, yang mana pada pasal ini terdiri dari unsur barang siapa yang melakukan penganiayaan, unsur mengakibatkan korban mengalami luka berat. 1. Unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Memperhatikan selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap dakwaan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. 1. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan niat yang jelas untuk menyakiti atau melukai korban. 2. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atau pertanggungjawaban atas tindakan penganiayaan yang telah dilakukan. Hal ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bayu Yakub bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Yakub dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah handphone merek iPhone 6, 1 buah kaos berwarna putih lengan pendek, dan 1 buah celana pendek berwarna hitam yang sudah sobek dan terdapat bercak darah akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu korban Tiara Abdul Haris. 4. Menetapkan bahwa terdakwa Bayu Yakub tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan kepada dalam sidang hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025. Tidore, 21 Mei 2025. Jaksa Penuntut Umum Vivi Safianti Nur Fatimah, Sarjana Hukum Magister Hukum, Siti Noresia Adam, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Mailina M. Kardi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Dari kami cukup. Terdakwa atas tuntutan yang baru saja disampaikan. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi? Penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pledoi? Penasihat hukum terdakwa, Kami mengajukan pledoi yang mulia. Namun kami membutuhkan waktu untuk membuatnya. baik, majelis hakim sepakat untuk memberikan waktu selama 1 minggu untuk menyusun pledoi. Apakah waktu dalam 1 minggu itu cukup bagi penasihat hukum terdakwa dalam menyusun pledoi? Cukup ya. Baik, Panitra, 1 minggu dari sekarang jatuh tanggal berapa? Jatuhnya di tanggal 28 Mei 2025 yang mulia. Apakah pada hari itu ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para penasihat hukum terdakwa untuk menyusun pledoi, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan agenda pembacaan pledoi. Para penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum harap untuk hadir kembali dalam persidangan berikut karena pemberitahuan ini bersifat resmi. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda sampai tanggal 28 Mei 2025.
Hadirin dipersilakan dulu.